Halo guys, assalamualaikum, selamat siang, berjumpa lagi bersama kami di Pelap Motor 88 Channel. Kali ini saya kedapatan sebuah motor Jupiter Z tahun 2005, masih di motor yang sama. Tadi mengalami kendala oleng, sewaktu dikendarai sudah kita atasi dengan mengganti kelahar atau bearing di bagian ban depan. Nah, sekarang saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mengatasi rem depan yang blong ya pada motor Jupiter Z ini. Sebelum saya melakukan pergantian ya teman-teman, saya periksa dulu kondisi awalnya. Ini kondisi awalnya blong ya, tidak pakem, tidak menggigit ya. Nah, jadi saya akan mengganti master kit ya, mengganti master kit di bagian pom oli di depan sini di atas, dengan menggunakan master kit Mio. Tapi master kit Mio ini sama ya, karena dia satu jenis Yamaha. Jadi kita bisa menggunakan master kit merek Mio. Untuk Mio maksudnya ya. Nah, di sini ada kelihatan ya teman-teman. Tidak tertulis Jupiter, tapi ini cocok kita gunakan pada motor Yamaha. Kemudian saya juga akan mengganti minyak rem. Saya menggunakan minyak rem merek Top One ya. Ini menurut saya sungguh sangat berkualitas ya. Kenapa kita harus memilih minyak rem yang berkualitas? Agar supaya motor kita itu rem motor kita tidak masuk angin. Dulu saya pernah menggunakan yang kualitas rendah ya. Tidak saya sebut mereknya. Konsumen itu datang lagi ke sini setelah diperbaiki 3 hari kemudian datang, dia bilang, "Bang, kenapa remnya masuk angin lagi?" Ya, setelah saya cek ternyata minyak rem yang kualitas rendah itu jadi penyebab utama. Jadi saya sekarang menggunakan kualitas Top One ya. Ini kualitasnya bagus. Oke, kita lanjut untuk pembongkaran ya teman-teman. Tapi saya perlihatkan dulu kondisi awal rem blong ini. Ini teman-teman yang saya maksud tadi, remnya blong. Di sini terdapat master kit ya. Di dalam sini master kitnya sudah rusak biasanya. Kemudian minyaknya juga habis atau kering karena lama ini sudah tidak digunakan, sudah lama tidak fungsi. Kita lihat ke bawah ke bagian dispet. Ke bagian dispet ini tidak bergerak ya ketika saya pom. Nah, kita lihat dari dekat ke sini teman-teman. Nah, ini tidak menggigit ya. Nah, jadi sekarang akan kita atasi. Terlebih dahulu kita akan membongkar master kitnya, kemudian kita tambah minyaknya ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita bongkar saja master kitnya, kita keluarkan, kemudian kita ganti dengan master kit yang baru, kemudian kita tambah minyak rem. Apakah nanti ini akan berfungsi normal ya. Kita lihat dulu teman-teman dari dekat. Kita lihat setelah saya buka tadi tutup pom olinya. Ternyata minyak remnya habis ya teman-teman. Ini minyak remnya habis. Kering. Jadi ini juga yang mengakibatkan tadi masuk angin ya teman-teman. Tapi tadi setelah saya cek ini masternya juga tidak berfungsi. Jadi saya juga akan mengganti master rem yang baru ya. Master kit yang baru maksudnya ya teman-teman. Biasanya teman-teman untuk membuka baut handle ini, untuk khusus Jupiter Z ini teman-teman, kita harus membuka kap bagian kepala ini ya. Karena tadi saya lihat ini bisa diakali atau dicuri-curi, jadi saya buka langsung ya. Cuma saya buka dikit begini agar prosesnya cepat.
Tapi kalau untuk masih cup body yang masih bagus, jangan kita buka seperti itu ya teman-teman. Kita buka cup bagian kepala ya, agar tidak merusak. Ternyata pinnya ini salah pasang ya teman-teman. Seharusnya pin penguncinya lubang untuk mengeluarkan lubang di pin itu. Saya ambilkan contoh ya teman-teman. Ini contohnya saya perlihatkan dulu. Nah, posisi ini ya teman-teman, kita simpan ke bagian luar. Posisi yang ada lubang ini kan fungsinya untuk menjepit menggunakan tang jepit tadi. Nah, jadi posisinya kita simpan keluar begini agar mudah kita mengeluarkan ya. Ini ternyata yang dulu master kit yang dulu ini salah pasang ya di bagian pin ini. Jadi saya mendapat kendala ya untuk mengeluarkan ini. Jadi mau tidak mau master kitnya ini bagian asnya akan saya patahkan agar tang jepit saya bisa masuk. Oke teman-teman, seperti itu ya. Saya terpaksa merusak bagian master kitnya karena tadi saya bilang pin ini lubangnya tidak disimpan pada posisinya ya. Jadi saya mengalami kendala untuk melepas pin ini, jadi terpaksa saya patahkan bagian asnya tadi master kit. Sekarang sudah bisa kita keluarkan ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini sudah bisa saya cabut dari posisinya, dari master remnya. Saya lihat dulu ini apakah menggunakan master rem Honda atau Yamaha. Karena saya perhatikan di sini master kitnya besar ya teman-teman. Nah, beda ya. Coba perhatikan dari dekat sini. Nah, beda ya teman-teman. Yang ini menggunakan master rem Honda, yang ini tadi saya ambilkan master kit Yamaha, jadi tidak cocok ya karena master remnya ini Honda. Jadi saya harus cari yang Honda ya agar cocok. Coba kalau tidak percaya teman-teman, saya simpan ke sini ya. Nah, ini longgar nih teman-teman, oblak. Jadi ini menggunakan master rem Honda. Jadi akan saya carikan dulu ya. Oke teman-teman, sudah saya ambilkan tadi master kit Honda. Di sini tertulis Supra X ya. Nah artinya cocok untuk semua Honda ya. Supra X, kecuali ada motor-motor lain yang khusus. Nah ini ukurannya besar. Saya akan coba keluarkan. Agar teman-teman di rumah tahu dan paham bagaimana agar bisa memperbaiki rem depan ini sendiri. Dan tidak salah membeli master kit ya. Tapi kita lihat dulu yang lebih mudah, kita bongkar, kita bawa contoh, kita pergi ke bengkel atau ke toko agar tidak salah membeli. Nah ini teman-teman, sudah cocok ukurannya. Biasanya ada terdapat nomor ya teman-teman, tapi kalau tidak ada nomornya kita lihat aja, kita bandingkan sama atau tidak. Nah ini sudah sama ya ukurannya ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, kita akan lanjut untuk proses pemasangan. Kita simpan pernya di depan begini, lalu kita dorong ke dalam master rem. Nah ini sudah masuk ya teman-teman, sudah masuk. Sekarang kita pasang pin penguncinya.
Yang ini pin pengunci ya teman-teman. Ini pin penguncinya tadi seperti yang saya bilang, lubangnya kita simpan ke luar. Nah ini ring ya, jangan lupa dipasang ring. Kemudian ini tutup karetnya ini untuk tutup agar air tidak masuk ya. Kita gunakan tang jepit ini yang kecil agar mudah kita mendorongnya masuk ke dalam. Caranya mudah ya teman-teman, kita cuma simpan di bagian lubang ini tadi, tang jepit ini. Kita simpan di lubang begini ya, terus kita dorong ke dalam. Kalau tidak yakin ini belum masuk ya teman-teman, kita bantu dorong menggunakan obeng kecil sampai masuk ke dalam parit ya, dalam tempat yang sudah disiapkan. Ini harus masuk ya teman-teman, pin tadi yang saya bilang. Kalau tidak masuk nanti master kitnya akan keluar, terlepas. Nah ini sudah masuk ya. Oke, selanjutnya kita pasang handle, kemudian kita tambahkan minyak rem yang sudah habis tadi. Oke teman-teman, sudah masuk. Karena ini bautnya tadi sudah dol ya, di sini pun tidak ada mor di bawah, jadi kita harus memukul. Selanjutnya akan saya tambahkan minyak ya teman-teman. Minyak ini sangat berpengaruh ya, apabila kering atau habis nanti pomnya akan masuk angin. Nah sekarang kita tambahkan minyak ya, secukupnya teman-teman. Kita tutup terlebih dahulu agar nanti tidak menyembur ke luar. Jatuh lagi ya teman-teman, ini bendanya halus ya, perlu hati-hati. Kita tutup sementara saja. Nanti setelah bagus, kemudian baru kita kunci. Nah ini masih belum berfungsi ya teman-teman. Bagaimana caranya agar mudah kita membuang angin ini teman-teman, nanti akan saya perlihatkan. Nah teman-teman, ini kepalanya sudah saya lepas. Nanti saya akan membuang anginnya dari atas ini ya. Karena kalau kita langsung ke bawah itu prosesnya lama sekali teman-teman. Jadi saya akan membuang anginnya terlebih dahulu di bagian pom di sini, bagian atas ya. Nah oke teman-teman, saya akan coba mengepom remnya. Apakah ini bisa membuang angin atau tidak dari sini ya. Nah caranya begini ya teman-teman, di sini kita jepit menggunakan tang jepit atau ragum ya. Nah di sini kita jepit agar olinya tidak keluar ke bawah dan anginnya tidak ikut masuk ke bawah. Bagian ini handlenya kita pom begini. Ini sudah ada ya teman-teman, sudah terasa berat, artinya ini sudah bisa ya, di pom ini sudah jalan. Tinggal kita buka saja di sini, kita buang angin. Nah di sini kedengaran anginnya keluar ya. Nah itu, kemudian dengan cepat kita kunci kembali. Nah ini sudah keras ya teman-teman. Coba perhatikan tangan saya ini, handlenya sudah keras, artinya sudah bisa ya. Ini remnya sudah bisa kita fungsikan, sudah tidak blong lagi.
Hanya tinggal saja kita mengecek ke bagian bawah apakah olinya atau anginnya masih di bagian bawah. Caranya begini ya teman-teman, memasukkan oli, kita jepit, ini ditekan, buka, tekan lagi, buka. Nah, ini keras sudah ya. Nah, ini sudah menggigit ya teman-teman. Sudah mencengkram dengan baik ini. Pengirimannya sudah baik ini teman-teman. Nah, coba perhatikan tangan saya ini. Oke, kita lihat kameranya dari dekat ya. Nah, ini handle-nya sudah keras, teman-teman. Tadi setelah saya buka dan saya keluarkan anginnya di sini, caranya kita jepit di kabelnya di sini ya. Kita jepit di selangnya maksudnya ya. Lalu kita tes begini, ini sudah makan, sudah keras, jadi sudah berfungsi ini ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini kelihatan nggak teman-teman, itu dispatnya sudah menjepit ke bagian piring ya. Nah, tapi lebih mudah saya coba putar bannya, saya putar kemudian saya lakukan pengiriman. Apakah ini sudah bisa direm? Sekarang saya naikkan dulu bannya ke atas ya teman-teman. Nah, cukup. Nah, seperti ini sudah saya angkat ke atas bannya. Nah, ini sudah saya putar los ya. Ini agak seret sedikit ya rem depannya ini. Kemungkinan di dalam sini kotor atau o-ringnya sudah kembang, jadi piston tadi setelah keluar dia tidak kembali masuk lagi begitu ya. Nah teman-teman, ini saya rem. Nah, keras, saya lepaskan, saya rem. Kita perhatikan dari posisi jauh ya teman-teman bagaimana pengirimannya. Oke, nah ini saya putar, saya rem. Nah, ini sudah menggigit ya teman-teman. Artinya kita sudah sukses mengatasi rem yang blong tadi dengan mengganti master kit dan juga menambah minyak ya. Kemudian saya akan tutup bagian kepala ini. Oke, demikianlah teman-teman subscriber dan teman sekalian dimanapun berada. Semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.